Belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Apakah kalian masih semangat belajar? Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian asam dan basa. Namun sebelumnya, coba dilihat gambar berikut ini. Kira-kira benda mana saja yang termasuk ke dalam sifat asam dan basa? Sudah? Ya, benar sekali. Benda yang bersifat asam antara lain jeruk, cuka makan, minuman berkarbonasi, dan air aki. Sedangkan benda yang bersifat basa antara lain obat mah atau antasida, deterjen, dan pupuk NPK. Apa definisi dari asam dan basa? Apakah asam dan basa hanya bisa didefinisikan dari rasanya saja, bahwa asam memiliki rasa masam dan basa memiliki rasa yang pahit? Ingat, tidak semua benda dianjurkan dan direkomendasikan untuk dicicipi. Definisi asam dan basa dapat dijelaskan dengan baik melalui perkembangan teori asam dan basa. Yang pertama, asam dan basa menurut Arrhenius. Yang kedua, asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Dan yang terakhir, asam dan basa menurut Lewis. Teori asam basa yang pertama dikembangkan oleh Svante Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan terurai membentuk ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion OH-. Perlu dijelaskan batasan dari teori ini. Teori ini terbatas hanya pada pelarutnya adalah air. Yang kedua, berdasarkan teori ini, kita bisa menghitung konsentrasi H+ dalam larutan, konsentrasi ion OH- dalam larutan, serta menghitung pH berdasarkan kekuatan asam dan basanya. Dan yang terakhir, dari teori ini kita mengetahui bahwa reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Contoh dari senyawa asam dan basa dapat dijelaskan sebagai berikut. Contohnya HCl. Jika HCl dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Berarti, menurut Arrhenius, HCl ini tergolong ke dalam senyawa asam. Sedangkan NaOH, jika dilarutkan ke dalam air, akan menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Sehingga, menurut Arrhenius, NaOH ini merupakan senyawa yang bersifat basa. Reaksi antara HCl dan NaOH akan menghasilkan garam NaCl dan air. Selanjutnya dikembangkan oleh Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat atau spesies yang bertindak sebagai pemberi atau donor proton. Dalam hal ini yang dimaksud dengan proton adalah ion H+. Sedangkan basa adalah zat atau spesies yang bertindak sebagai penerima atau akseptor proton. Dalam teori ini ada beberapa batasan. Yang pertama, pelarutnya tidak hanya air. Yang kedua, dikenalnya spesies yang bersifat amfiprotik. Serta yang terakhir, reaksi antara asam dan basa akan berkesetimbangan dengan asam konjugasi dan basa konjugasinya. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan contoh dari asam dan basa Bronsted-Lowry. Contoh yang pertama, reaksi antara CH3COOH dengan H2O akan berkesetimbangan membentuk CH3COO- dan H3O+. Dari reaksi tersebut dapat kita lihat bahwa CH3COOH akan memberikan satu protonnya kepada H2O. Sehingga CH3COOH disebut sebagai asam Bronsted-Lowry. Sedangkan H2O karena menerima proton disebut sebagai basa Bronsted-Lowry. CH3COOH memiliki basa konjugasi yaitu CH3COO- dan H3O+ merupakan asam konjugasi dari H2O.
Yang dimaksud dengan konjugasi di sini pasti akan memiliki perbedaan satu proton saja. Contoh yang kedua, reaksi antara NH3 dengan H2O akan berkeseimbangan membentuk NH4+ dan OH-. Di sini H2O akan mendonorkan satu protonnya kepada NH3, sehingga H2O akan dikatakan memiliki sifat asam bronseturi, sedangkan NH3 akan memiliki sifat sebagai basa bronseturi. Dari contoh pertama dan contoh kedua, kalian bisa memperhatikan bahwa H2O akan memiliki sifat yang berbeda. Di contoh yang pertama, H2O bersifat sebagai basa. Di contoh yang kedua, H2O bersifat sebagai asam. Nah, ketika H2O dapat memiliki sifat yang berbeda, maka H2O akan dikatakan sebagai senyawa yang bersifat amfiprotik. Teori yang terakhir dikembangkan oleh Lewis. Menurut Lewis, asam adalah spesi yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesi yang bertindak sebagai donor pasangan elektron. Reaksi antara asam dan basa akan terbentuk melalui ikatan kovalen koordinasi yang selanjutnya akan membentuk senyawa kovalen koordinasi. Contoh dari reaksi asam dan basa menurut teori Lewis dapat kita perhatikan dari reaksi antara senyawa NH3 dan senyawa BF3. Yang mana dalam senyawa NH3 terdapat satu pasang elektron bebas, sedangkan senyawa BF3 tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sehingga ketika kedua senyawa tersebut berikatan, akan terjadi sumbangan pasangan elektron dari senyawa NH3 ke senyawa BF3, sehingga senyawa NH3 dikatakan sebagai basa Lewis dan senyawa BF3 dikatakan sebagai asam Lewis dan membentuk NH3BF3. Bagaimana sahabat rumah belajar? Apakah pemaparan tentang teori asam dan basa tadi bisa dipahami dengan baik? Untuk menguji pemahaman kalian tentang topik yang telah dipaparkan tadi, akan diberikan tugas. Tugas ini terdiri dari 2 pertanyaan. Soal yang pertama, tentukanlah spesi yang bertindak sebagai asam dan spesi yang bertindak sebagai basa dari reaksi berikut ini. Serta silakan dicari pasangan asam-basa konjugasinya. Pertanyaan kedua, silahkan tentukan spesi mana yang bertindak sebagai asam Lewis dan spesi mana yang bertindak sebagai basa Lewis. Ingat, sertakan alasan kalian berdasarkan struktur Lewis dari masing-masing spesi. Sahabat rumah belajar, itulah tadi pembahasan tentang teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Semoga kalian bisa mengulang materi ini sampai kalian paham dengan baik. Dan ingat, kerjakan tugasnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa.